dua bilangan cacah atau pecahan. Nah, pembulatan bilangan adalah itu terdiri dari pembulatan bilangan kesatuan, kepuluhan, keribuan, dan keratus ribuan. Nah, pembulatan bilangan kesatuan terdekat biasanya pada desimal, yaitu angka yang memiliki koma, baik itu 1 atau lebih. Biasanya untuk cara pembulatannya yaitu apabila angka terakhir lebih dari 5, maka angka sebelumnya bertambah 1. Nah, apabila angka terakhir kurang dari 5, maka angka sebelumnya tetap sama, artinya tidak berubah, hanya dihilangkan komanya nanti. Nah, contohnya, perhatikan bilangan 5,278. Nah, dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Berhubung angka tersebut masih ada 3 angka di belakang koma, maka nanti harus dirubah menjadi 2 di belakang koma. Nah, kita lihat angka yang sebelum 2 di belakang koma itu angka 8. Karena 8 itu lebih besar dari angka 5, maka nanti kita tambahkan angka 7 tersebut. Jadi 7 tambah 1 menjadi 8. Jadi 5,278 dibulatkan 2 angka di belakang koma, maka menjadi 5,28. Nah, untuk pembulatan 1 angka di belakang koma, itu kita lihatnya dari 5,28, bukan 5,278. Karena ini sudah menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat angka terakhirnya itu 8. 8 termasuk lebih besar dari 5, maka angka 2-nya akan ditambah dengan 1. Jadi 2 tambah 1, 3, maka jadi 5,3. Nah, untuk puluhan terdekat sama seperti tadi, tetapi dia tidak untuk bilangan desimal. Nah, dia itu yang lebih besar 5 maka tetap dibulatkan ke atas, dan yang kurang dari 5 maka dihilangkan. Contohnya seperti ini, 44. Karena 4-nya ini dia kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 40. Sedangkan 975, kita lihat 5-nya ini lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan jadi 980. Begitu juga yang 349, karena 9-nya lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 350. Lalu ada pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, jika tadi untuk puluhan terdekat itu jika angka 5 atau kurang dari 5, maka dibulatannya seperti cara pembulatannya. Untuk ratusan itu dilihat dari angka 50. Jika angka itu kurang dari 50, maka dihilangkan. Jika lebih dari 50, maka dirubah menjadi ratusan yang ke atas. Contohnya 40. Maaf, ini untuk 44-nya sepertinya salah. Sebentar, kita rubah dulu ya. Ada kesalahan. Maaf. Ini untuk pembulatan puluhan terdekat. Ini harusnya benar, maaf. 44 dibulatkan jadi 40 karena 975 juga dibulatkan dia jadi 80. Ini maaf, salah pencet. Harusnya keluar. Untuk pembulatan bilangan yang contohnya pada ratusan itu 344. Nah, karena berhubung 44 itu lebih kecil, maka akan menjadi 300. Begitu juga yang ini 875. Karena 75-nya itu lebih besar dari 50, maka berubah menjadi 900. Nah, untuk 349 juga sama seperti 344. Nah, lalu ada pembulatan ke ribuan terdekat. Jika ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan menjadi ke bawah. Sedangkan lebih dari 500, maka menjadi ribuan berikutnya. Contohnya 1650. Nah, berhubung 650 itu lebih besar dari 500, maka menjadi 2000. Nah, begitu juga yang soal berikutnya ini. Dia akan berubah karena yang ini dia 875 lebih besar dari 500, sedangkan yang ini 349 itu kurang dari 500. Makanya dia tetap. Sedangkan ini dia ke ribuan berikutnya.
Nah, ini ada tugas mandiri bisa kalian kerjakan sebagai contoh soal dan untuk latihan apakah kalian sudah mengerti materi ini atau belum. Lalu ada menaksirkan hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, menaksirkan operasi hitung adalah memperkirakan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan bilangan. Nah, pada operasi hitung ini ada beberapa cara taksiran. Nah, taksiran yang pertama itu taksiran tinggi. Dilakukan dengan cara membulatkan terlebih dahulu dengan pembulatan ke atas. Artinya ke satuan berikutnya, puluhan berikutnya, atau ratusan atau ribuan. Nah, tergantung soalnya. Contohnya, 18 tambah 44. Nah, berhubung ini 18, berarti puluhannya dia 10, maka habis 10 itu 20, maka berubah menjadi 20. Begitu juga 44 dibulatkan menjadi 50. Maka 20 ditambah 50 menjadi 70. Nah, ini namanya taksiran tinggi. Nah, lalu ada lagi namanya taksiran rendah. Kalau taksiran rendah itu berkebalikan dari si taksiran tinggi. Dia dibulatkan ke bawah. Contohnya 16,4 ini dia dibulatkan menjadi 16, sedangkan 3,5, nah harusnya kan 3,5 itu dibulatkan menjadi 4 ya. Tapi karena dia pembulatan ke bawah, maka menjadi 3. Jadi 16 dikurang 3 itu 16 dikurang 3 itu jadi 13. Nah, lalu ini ada taksiran terbaik. Nah, taksiran ini yang menurut ini terbaik. Kenapa? Karena dia sesuai. Artinya taksiran yang dilihat dari apakah dia harus dinaikkan ke satuan berikutnya atau tetap. Nah, contohnya ini 4,15 dibulatkan menjadi 4 karena 1/5 dikurang 1/2. Karena ini 1/5 kurang dari 1/2. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Jika tahu apakah pecahan tersebut lebih besar atau lebih kecil, ini ada 1/5 dengan 1/2. Nah, ini bisa kalian kalikan. Ini seperti ini. Ini dia jadi 5. Nah, ini jadi, maaf salah. Bentar hapus dulu ya. Jadi itu mereka nanti dikalikan dengan menulis gini, 5 kali 1 itu 5, taruh di sini. Dan 2 kali 1 itu taruh di sini. Nah, berhubung 2 lebih kecil dari 5, maka si 1/5 itu lebih kecil atau kurang dari 1,5. Nah, jika kurang dari 1,5, 1/2, itu pembulatannya tetap, artinya angka 4 saja. Begitu juga di setengah menjadi 1 karena dia sama atau lebih dari setengah. Jadi 4 dikalikan 1 maka 4. Nah, ini ada contoh masalah yang berkaitan dengan penaksiran. Itu bisa kalian lihat nih, 3/5 dengan, nah ini 3/5 kalikan dengan setengah seperti tadi. Ini dikalikan dia jadi 6, ini dikalikan dia jadi 5. Nah, berhubung 6 itu lebih besar dari 5, maka nanti 3/5-nya ini jadi angka 1. Sedangkan 1/2 ini karena setengahnya tetap ya sama nilai dengan setengah, maka dia jadi 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Begitu juga ini 5,5 berubah jadi 6. Karena di sini angkanya 5. Berarti dia ke satuan berikutnya. Nah, ini 2,2 dibulatkan menjadi 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, sekian dulu materi hari ini. Jika kalian ingin dibahas materi yang ingin kalian bahas, misalnya kalian ada request nih untuk materi berikutnya untuk materi apa.